saya Bang. Paling ingin diskusi aja. Kalau kita kan melihat video-video abang sebelumnya memang banyak sekali ketidaktahuan begitu. Dan saya sendiri. Siapa yang tidak tahu itu? Yang dinaikkan oleh abang begitu. Iya, masalahnya semuanya begitu. Ya, anggap begini, Bang, saya itu sampai capek loh Bang. Gini, mencari kalian yang ngerti agama Islam itu sama susahnya seperti mencari jarum di dalam tumpukan lautan. Mencari jarum di dalam laut seperti itu sulit, nggak ketemu. Ya. Gitu. Oke, anggap begini abangku, anggap saya orang yang ingin lebih tahu terkait Kristen dan abang begitu. Karena pada posisinya saya punya traumatis tersendiri. Ini sebenarnya bukan konsumsi publik, tapi tak apalah di sini konsultasi lah ke abang. Saya respect ke abang. Dan saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang mempersekusi abang meskipun saya muslim begitu ya. Anggaplah saya yang ingin mengetahui lebih jauh terkait Kristen dan seperti apa yang abang rasakan saat dipersekusi begitu abang. Mangga. Oke. Trauma gimana maksud Anda? Saya tidak setuju dengan orang-orang yang memang menganggap dirinya itu benar sendiri begitu satu, sehingga bisa menyalahkan orang lain dengan seenak jidatnya, termasuk mempersekusi orang-orang yang mengkritik agama saya sebagai agama Islam. Saya pribadi terbuka untuk hal itu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa didiskusikan dengan lintas agama ya silahkan begitu abang. Oke. Baik Bang. Jadi kita bicara fakta aja Bang ya. Kita bicara fakta apa yang sudah terjadi di negara kita. Betul. Dan juga yang terjadi kepada saya. Gini Bang, saya ini Bang buka channel seperti ini ada sebabnya Bang. Sebabnya itu adalah ada beberapa orang Islam yang dia itu buka channel, buka acara seperti ini membahas atau menyalah-nyalahkan Kristen. Okay. Nah, makanya saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi itu Bang, menanggapi itu kan ada model-modelnya itu hanya menjawab, kemudian ada tanya balik. Ya. Nah, kalau hanya menjawab-jawab saja, sebenarnya sih aman-aman saja Bang. Contoh, misalnya orang Islam kan sering bertanya, Yesus Tuhan kan? Iya, Tuhan kok mati? Begitu. Nah, kalau saya jawab, aman-aman saja saya Bang. Nah, tetapi dalam diskusi yang sehat, saya itu juga harus tanya balik Bang. Nah, ketika saya tanya balik, saya bilang Muhammad Tuhan. Nah, Tuhanmu Muhammad kok mati? Nah, barulah mulai orang Islam ngamuk, kesetanan, kesurupan, berkata, pokoknya kalau saya ketemu kamu, awas kamu. Begitu dan lain sebagainya. Seperti itu Bang. Jadi saya melihat bahwa orang-orang Islam Bang, banyak mereka itu senangnya bertanya ataupun kalau dibilang menyerang bukan menyerang fisik ya Bang ya, maksudnya itu menyerang keyakinan gitu Bang. Senang menyerang keyakinan, tapi giliran diserang keyakinannya ngamuk kesetanan. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Abdul Somad kalau misalnya bahas agama orang, contoh nih Bang, di dalam salib itu ada jin kafir. Nah kan itu kan sebenarnya kan serangan, betul loh. Serangan terhadap iman Kristen, begitu. Nah ketika misalnya nanti ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setan, pasti orang Muslim se-Indonesia akan ngamuk dengan mengatakan itu namanya penistaan agama. Nah itu Bang yang terjadi itu seperti itu. Makanya saya simpulkan orang Islam di Indonesia ini mau menang sendiri.
Itu mau Izin, diakui izin. mau nggak diakui, faktanya emang begitu, Bang. Ya, banyak. Saya tidak menutup fakta demikian. Izin masuk, Abang ya. Saya yakin bahwa Bang Edis ini juga mencintai perdamaian, apalagi ajaran Kristen kan kasih begitu ya. Betul. Nah, sehingga mudah-mudahan begini Abang. Saya melihat memang banyak juga dari golongan kami begitu. Kalau kata Tretakan Muslim, golongan kami ya. Golongan kami pun yang masih sumbu pendek, kemudian yang masih mencari-cari perkara begitu. Nah, tapi garis bawahi, fair gak Bang kalau misalkan kami nih di golongan kami, kemudian di forum kami mendistrek tanda kutip ajaran Kristen begitu. Tapi itu untuk forum kami. Kemudian Kristen dengan pendetanya atau siapapun itu di forumnya mendistrek Islam, bagi kami, bagi saya itu sah-sah saja begitu. Nah, hanya kalau sudah dipublikasi itu yang jadi problem, termasuk Ustadz Abdul Somad saat dipublikasi itu yang jadi problem karena yang nonton bukan hanya Muslim, tapi Kristen juga. Kita sekarang bicara hukum positif ya Bang ya. Baik. Jadi di dalam pasal 300 KUHP yang baru itu memang bunyinya seperti itu Bang. Barang siapa di muka umum. Betul. Nah, tetapi ada gitu Bang, ada di situ pasal tambahannya. Ini tidak berlaku jika dilakukan dalam kajian yang, saya bacakan saja Bang ya. Ini sudah saya download KUHP baru kita, saya bacakan. Jadi supaya kita ngerti Bang. Sebentar ya, KUHP baru. Oke, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya Bang ya. Pasal 300. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Boleh. Kita bicara hukum saja nih langsung. Nih, setiap orang di muka umum yang satu, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Nah ini memang kalau pasal-pasal agama ini memang agak-agak nggak jelas ini. Jadi definisinya ini bikin orang mumet gitu loh. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Coba Bang, gimana ini menurut Anda ini Bang? Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Apakah maksudnya begini? Apakah kalau misalnya kita menyatakan bahwa ajaran agama lain itu salah menurut iman kita, apakah itu pidana? Ini kadang-kadang aneh ini memang. Padahal jelas Bang ya, kita kalau mau jujur Bang, menurut iman Kristen, iman Islam itu ya salah. Menurut iman Islam, iman Kristen itu ya salah. Betul, sepakat. Nah, apakah ketika kita mengeluarkan statement itu, apakah itu permusuhan? Makanya aneh-aneh nih pasal penistaan agama ini memang. Izin masuk, Bang ya. Nah, coba silakan. Oke. Menurut saya, kemudian apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan, kebetulan saya ilmu politik, Abang ya. Ilmu sosial, ilmu politik. Memang hukum kita baik dari KUHP-nya ataupun undang-undang ataupun yang di amandemen, artinya kan kalau ada amandemen itu ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu. Sehingga memang dari awal berdirinya negara kita hingga saat ini, masalah hukum ini memang tidak pernah selesai. Pertama adalah selalu menyesuaikan begitu kan. Nah, yang kedua, kadang pasal-pasal karet, pasal satu dengan pasal yang lain kadang berkontradiksi begitu, Abang. Sehingga memang pasal-pasal seperti ini itu tidak dijelaskan lebih jauh. Siapa yang bisa menafsirkan pasal kan tidak ada sebetulnya dan susah begitu. Maka kita masuk ke tadi yang Ustadz Abdul Somad, apakah itu penghinaan atau tidak? Bagi kami, kalau ada tindak pidana dari tanda kutip Ustadz, harusnya semua dipidana. Kalau saya ya, kalau ada tindak pidana di situ, ada delik hukumnya, harusnya semua dipidana. Baik dari pendetanya, kalau misalnya ada penistaan agama, ya pidana. Dari muslimnya sama. Hanya di sini kadang yang disebut people power Bang, yang disebut mayoritas ini memang kadang mengganggu kredibilitas hukum begitu. Baik, seandainya kalau ada anggota DPR di sini yang nonton nih, bisa dia naikin jelasin pasal yang dibikin sama mereka ini. Gini ya Bang ya. Ini saya kasih satu aja contoh pernyataan. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan
bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu kan imannya dia. Ya. Walaupun masalah dia ngarang atau bohong segala macam terserah. Itu keyakinan dia bahwa di dalam benda-benda tertentu membuat orang Islam terganggu imannya. Kan itu kan dimulai dengan pertanyaan kan, Ustadz, saya ini ketika melihat salib, kok hati saya itu gimana gitu kan. Nah, Betul. dijawablah oleh Abdul Somad, jin kafir katanya kan. Nah, sekarang kita bilang nih, bunyi pasal nih kan, setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Itu kan iman mereka, itu kan iman orang muslim, betul? Ya. Nah, yang menjadi masalah itu begini Bang, ketika kami orang Kristen juga menyatakan pernyataan yang sama. Contoh misalnya, menurut keyakinan kami, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Ya. Termasuk Allah yang disembah oleh umat Islam yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala. Nah masalahnya ketika Muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat subjektif. Ditambah lagi Bang, penyidiknya Muslim, jaksanya Muslim, hakimnya Muslim, habislah, selesai dah sudah Bang, habis. Betul Bang, jadi barangkali Abang ini berangkat dari keresahan Abang begitu ya, kemudian melihat situasi dan kondisi yang bagaimana seakan-akan minoritas, bukan seakan-akan, memang dalam berbagai hal minoritas ini selalu didiskriminasi begitu. Nah saya pun berharap nih, karena saya respect, saya senang melihat Abang, ngelihat video-video Abang, live Abang, saya senang. Karena apa? Karena keterbukaan, kebebasan freedom of speech dan kebebasan berpendapatnya itu ada. Hanya saja sangat disayangkan dengan buktinya Abang ke Amerika, artinya di Indonesia ini masalah hukum ini belum selesai begitu. Dan sangat-sangat disayangkan dari golongan kami, dari Muslim sendiri itu banyak yang sumbu pendek. Artinya itu PR besar bagi kami, bagi orang-orang Muslim untuk memahamkan. Jadi jangan seakan-akan hukum ini hanya bisa menjamah minoritas gitu, seakan-akan mayoritas itu jarang dihukumi. Akan tetapi Bang perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari apa yang namanya gimmick politik Bang. Kalau sesuatu itu sangat menguntungkan bagi si politisi A misalnya, maka segimanapun dia menyalahi aturan dan pelanggaran hukum, kalau masih apa bahasanya ya, masih menguntungkan dia, tidak akan pernah didelik hukum. Itulah yang terjadi sekarang begitu. Ya tapi juga Bang, ini sebenarnya kesalahan semua pihak Bang. Betul. Pertama, ustadz-ustadznya saya lihat senangnya memprovokasi umat Islam. Iya, saya banyak melihat ada ceramah-ceramah ustadz. Barang siapa yang agamanya dinista tetapi diam saja, lebih baik dia pakai kain kafan. Diprovokasi, diprovokatori. Waduh, parah negeri ini. Parah Bang. Seperti itu. Nah ini Bang, ngomong-ngomong soal pasal 300 ini Bang. Ini belum aja Bang. Ya. Ini belum diterapkan. Sudah diganti. Memang saking nggak beresnya pasal ini Bang. Jadi ada undang-undang lagi ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 itu tentang penyesuaian pidana. Mumet yang ada undang-undang kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Terus belum juga udah keluar kitab undang-undang penyesuaian. Betul. Lama numpuk nggak rapi. Mereka ini bikin undang-undang nggak pernah rapi loh. Ditumpuk sana sini. Makanya orang jadi bingung. Baik nih. Ini belum Bang. Itu pasal itu sudah diganti Bang. Dirubah sedikit pasal itu. Nih saya bacakan bunyi yang sudah direvisi ya.
Nih, pasal 300 tadi hanya dirubah, saya perhatikan hanya dihilangkan satu kalimat tadi, Bang. Nih, saya bacakan ya. Pasal 300. Bentar, Bang, pelan ya. Nah, ini dia nih. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, dari pasal ini, Bang, saya hanya setuju yang poin C. Jadi saya sangat setuju poin C. Bang, saya ini tinggal di Amerika, Bang. Ya. Di Amerika ini, Bang, ada juga yang namanya hate speech. Tapi yang dimaksud hate speech itu beda hate speech dengan freedom of speech. Betul. Kalau misalnya gini, Bang, saya berpendapat bahwa kitab suci Al-Qur'an itu telah diedit. Nah, ketika saya mengeluarkan hasil penelitian saya itu bukan hate speech, Bang. Itu adalah pernyataan hasil daripada pemikiran dia. Yang hate speech itu begini, nih, ini saya setuju pasal C nih, menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, di sini juga dilarang, Bang. Itu pidana di sini. Contoh misalnya, saya bilang begini, agama Udin itu harus kita beginikan, harus kita begitukan. Itu baru pidana. Kalau itu saya setuju. Itu delik hukum, betul. Iya, itu namanya bukan free speech, tetapi sudah hate speech, ujaran hasutan untuk melakukan kebencian ataupun melakukan kekerasan. Jadi saya setuju yang poin C ini. Begitu. Bang, jadi memang kalau di Amerika itu kan kalau tidak ada tindakan, itu tidak akan pernah masuk delik hukum. Iya, betul sekali. Begitu. Kalau freedom of speech itu ngomong apapun, mau ngebangsat-bangsatin, punten ya. Nggak masalah, Bang. Anda mau bilang pohon pisang itu pencipta langit dan bumi, terserah kamu. Terserah kamu. Kaleng kerupuk, nggak apa-apa. Nggak masalah. Menurut saya kaleng kerupuk inilah Tuhan, inilah botol aqua ini menurut saya Tuhan. Terserah kamu, gitu loh. Selama kamu tidak pakai kaleng kerupuk itu untuk nimpuk pala orang, gitu loh. Nah, makanya, Bang, artinya pendapat harus dilawan dengan pendapat, gitu loh. Jadi ketika Muslim berkata bahwa di salib itu ada jin kafir, itu pendapat dia. Nah, masalahnya saya juga orang Kristen boleh berpendapat bahwa di dalam Ka'bah ada setan. Cuman, Bang, yang jadi masalah memang harus kita akui, Bang, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Islam, itu gampang panasan, gampang diprovokasi. Begitu. Itu fakta yang terjadi. Padahal kan bantah saja, argumen dibantah saja, kenapa sih? Orang dia berpendapat, bantah aja argumennya. Tanya dalilnya mana, ininya mana. Sudah cukup. Gitu. Itu yang saya rindukan, Bang, dengan masyarakat kita, Bang. Iya, gitu. Mudah-mudahan Abang ya bisa. Maksudnya gini, kita di sini agen-agen yang memang ingin adanya freedom of speech, ingin adanya kesesuaian, keadilan yang sesuai, yang betul itu, kita saling mengamankan posisi. Maksudnya begini, Abang. Abang punya jemaat, kemudian saya juga punya rekan-rekan, bahasa kita di sini jamaah, begitu ya. Jadi mulai dari situ semoga jemaat Abang, jamaah saya, dan masyarakat khususnya itu bisa paham. Artinya gini, sebetulnya saat Abang misalkan mengkritisi atau mengatakan bahwa di Ka'bah saya ada setannya segala macam, harusnya itu sah-sah saja. Kadang yang jadi masalah itu people powernya, Bang. Banyak orang yang tadi sumbu pendek. Ya, banyak orang yang sumbu pendek, dumas lah akhirnya kan. Nanti dumas aduan masyarakat. Kemudian kalau nggak aduan masyarakat, polisi terpaksa akhirnya kan gitu. Itu berulang-ulang, Bang.
Jadi seolah-olah hukum di negara kita ini kayaknya itu ditentukan sama netizen gitu loh. Bukan ditentukan dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Kalau sudah ditetapkan misalnya itu nggak masalah, tapi kalau netizen demo terus ya demi menjaga ketertiban maka harus dipenjara saja. Itu yang terjadi kepada Pak Ahok, Bang. Itu terjadi kepada banyak orang, udah korbannya banyak sekali, Bang. Pak Ahok, dia cuma ngomong begitu, bahkan yang diomongin itu mereka ketawa-ketawa loh. Iya. Tapi gara-gara demo kaum berdaster di penjara 2 tahun. Miris, Bang. Miris. Gitu loh. Dan banyak lagi. Betul. Ada Arswendo juga begitu. Di demo. Dan segala macamnya. Susah, Bang. Kalau saya memang ingin menyampaikan di sini kepada yang nonton juga. Dari tadi banyak yang katanya Muslim jadi-jadian. Saya Muslim asli. Hanya saya sangat ingin melihat adanya dinamika dan dialektika di masyarakat, apalagi diskusi lintas agama kayaknya seru. Kalau abang nggak di Amerika, kayaknya bisa ketemu kita ngopi, ngobrol. Waduh Bang, mantap benar Bang. Gitu, Bang. Saya sangat merindukan itu Bang. Gitu loh. Sebenarnya Bang, kalau masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim dewasa banget Bang. Dia bilang begitu ya nggak apa-apa, orang juga kita juga ngomong disalib pada jin kafir nggak apa-apa kok. Ya nggak masalah. Cuman kapan nih masyarakat nih dewasa nih nggak panasan. Giliran dibilang anu dikit langsung susah kitanya tuh. Berat Bang. Coba bayangin Bang, dalam diskusi-diskusi coba orang Muslim ketika bilang Paulus itu ngarang-ngarang agama Kristen. Paulus itu yang ngedit-ngedit agama Kristen. Gak apa-apa. Ini namanya pendapat dia. Ya orang Kristen kalau ngomong Muhammad ngarang-ngarang agama Islam ya gak apa-apa. Dan sebetulnya Bang, saya kadang berpikir di saat ada orang yang mengatakan Kristen ini, orang Islam ya, mengatakan Kristen apalah, kemudian disalib ada apa. Kadang saya mikir tujuannya apa, kemudian ya nggak ada manfaatnya gitu loh. Ini maksudnya, saya punya iman sebagai seorang Muslim. Di saat ada orang yang Kristen ini, saya nggak akan pindah tuh gitu. Saya nggak akan pindah, dan ngapain gitu, buat apa gitu kan. Malah tadi muncul permusuhan, kecuali abang dari Kristen punya narasi secara ilmiah, Islam begini. Kami dari Muslim punya kajian ilmiahnya, kita sudah penelitian seperti ini dasarnya, itu kan enak. Kalau sekarang kan jadi kayak, gak akan beres. Dan permusuhan ini dari dulu sampai sekarang, bahkan dari sebelum kemerdekaan menentukan dasar negara kita, perdebatannya gila, gak habis-habis. Dari mulai Piagam Jakarta, kemudian ganti lagi, segala macam. Itu kan sudah memperlihatkan bahwa di kita ini dialektikanya jalan, akan tetapi saat kepentingan masuk ke situ, apalagi kepentingan politis, ya selesai. Termasuk masalah Jakarta Pak Ahok kemarin, karena kepentingan politik masuk, ya semua jadi amburadul Bang. Agama dipakai jadi alatnya, ya sudah selesai semua. Iyalah, baiklah. Tapi intinya memang saya lihat ada perubahan sih ya. Masalah kemarin kan waktu KUHP lama itu kan pasal 156A ya. Nah, ya, 156A. Udah jadi istilah penodaan agama yang sudah makan korban banyak sekali itu sekarang udah dibuang. Ini sebenarnya sudah bagus, tapi masih agak sedikit membingungkan ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau uji materi, ya semoga teman-teman ada lah ya yang mau menguji materi pasal ini ke MK besok supaya poin A dan B ini dihilangkan ini. Setiap orang di muka umum. Nah, pengertian di muka umum ini juga nggak jelas, Bang. Apa maksudnya di muka umum ini? Apakah TikTok ini muka umum? Karena setahu saya di muka ini ya. Coba ini, apakah ini ITE atau bagaimana? Coba. Kalau setahu saya, Bang, di muka umum itu di jalan atau di atas podium. Nah, itu di muka umum. Apakah TikTok itu muka umum? Nah, ini bingung lagi. Iya. Ya kan? Dan ITE coba nih. Masih pasal karet, Bang. ITE ini masih pasal karet, kita nggak jelas. Dan nggak
harusnya KUHP itu kan bisa ditafsirkan oleh Kepres begitu ya. Tapi sampai saat ini hal-hal yang memang kayaknya sih masih problem atau isu yang masih dipelihara untuk kepentingan, Bang. Kalau saya melihatnya nggak seperti itu. Kalau saya melihatnya orang-orang yang buat undang-undang ini, bapak-bapak anggota dewan yang bikin undang-undang ini, sebenarnya saya melihat ada keinginan mereka untuk meredam yang namanya kerusuhan di tengah masyarakat. Makanya dibikin seperti ini. Karena masyarakatnya belum dewasa. Begitu. Akhirnya ya terpaksa dibikin begini. Gitu. Ya karena kalau misalkan kita ingin ada freedom of speech yang tanda kutip seperti di kiblat kita di Amerika begitu, maka ya tadi harus dewasa dulu, jangan sampai kita melindungi ketersinggungan. Jadi hukum ini sekarang orang yang tersinggung itu dilindungi. Nah itu dia parah Bang. Ini dia susah ini, masa tersinggung kok gimana ini sulit. Misalnya nih Bang ya, ini masing-masing orang beda Bang. Ini misalnya saya kasih contoh nih ya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama nih. Saya kasih contoh begini Bang. Debat capres, golongan dari pendukung capres. Ya kan? Masa nggak boleh dari golongan capres A melakukan sebuah kritik, melakukan sebuah ujaran di mana program-program ini salah bla bla. Masa itu dibilang apakah itu ujaran permusuhan? Apa permusuhan ini apa maksudnya? Permusuhan itu kan artinya kontra, betul nggak? Masa iya saya capres yang ini saya dukung program capres sebelah. Pasti saya berbeda dengan pendukung capres sebelah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa orang-orang dari capres sebelah itu programnya ngada-ngada, programnya ngaco, salah bla bla bla. Apa itu dikatakan ujaran permusuhan? Bingung juga. Makanya pening nih di pasal ini saya baca ini, pening pala saya. Gitu loh. Ya, siap Abang. Terima kasih waktunya Bang. Mudah-mudahan kalau saya ke Amerika atau Abang bisa pulang ke Indonesia dengan situasi yang kondusif, kita bisa ngopi di darat lebih enak, bisa ini. Ya. Siap. Oke, begitu ya Bang Absurd ya. Siap. Sampai bertemu lagi di momen dan kesempatan yang lebih santai dan lebih enak lagi ya Bang. Terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Untuk ini aja, untuk ngeklaim aja nih teman-teman Bang, kalau saya Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mau baca surat apapun insya Allah saya hafal, mangga. Coba Bang, coba satu surat yang masih biar untuk mematahkan orang-orang yang mengatakan Anda nyamar. Coba silakan. Boleh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum min atqakum. Kalau yang lain sah ini udah sah. La syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Mangga itu mah. Sah tuh sah. Siap. Sah ya. Okay. Sah. Oke. Terima kasih Bang. Selamat malam. Siap. Iya. Ya. Oke, saya turunkan Bang ya. Nah itulah teman-teman. Enaknya kalau kita sama-sama dewasa seperti itu. Tapi yang terjadi kan, aduh. Kalau saya bilang di Ka'bah ada jin kafir, wah, selesai gitu. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada anggota DPR yang nonton ya, cobalah Anda terangkan lah ini gimana maksudnya ini. Belum umurnya belum sebulan teman-teman. Umur belum sebulan sudah direvisi. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Siapa yang menentukan itu bersifat permusuhan? Hakim. Kalau hakimnya muslim ya repot. Jadi kalau udah kayak begini teman-teman ini bakalan makan banyak korban lagi nih. Bersifat permusuhan. Yang menentukan bersifat permusuhan hakim. Hakimnya Islam. Oke. Terus menyatakan kebencian atau permusuhan.
menyatakan kebencian atau permusuhan. Menyatakan kebencian atau permusuhan. Ini banyak hadis-hadis yang akan repot ini kena pasal ini. Karena banyak hadis-hadis yang menyatakan kebencian atau permusuhan. Duh iya. Ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin itu membunuh orang-orang Wahyudi. Ada sebuah hadis yang mengatakan janganlah kamu berteman dengan orang-orang non-muslim. Lu ada. Itu apakah itu menyatakan kebencian atau permusuhan? Nah, repot ini hadis-hadis nanti kena ini semua ini. Menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, saya sangat setuju yang C ini. Menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Sebenarnya harusnya kalau saya perancang undang-undangnya bukan begini bunyinya. Sayang saya nggak tembus anggota DPR. Kalau menurut saya seharusnya begini. Setiap orang yang melakukan perbuatan menghasut ataupun melakukan kekerasan atau diskriminasi. Harusnya bunyinya begitu. Setiap orang yang menghasut atau melakukan perbuatan kekerasan ataupun diskriminasi terhadap orang lain, agama, berdasarkan kelompok agama atau kepercayaan. Nah itu contoh, saya kasih contoh. Ada orang Kristen datang ke kantor bupati atau kantor kecamatan atau kantor pemerintahan. Ya kan? Terus dibilang, yang Kristen disusahkan saja izinnya. Itu diskriminasi. Nah, itu nggak boleh. Kan banyak itu orang Kristen mau ngurus sebuah izin dipersulit karena apa? Kristen. Artinya Anda membeda-bedakan. Nah, itu nggak boleh. Begitu. Ya, seperti itu. Atau kalaupun misalnya ini mau diterapkan kepada semua, ya di prakteknya ya harus semua lah. Jangan cuma muslim doang. Kalau misalnya mau di semua pasal ini diterapkan, harusnya yang muslim juga ketika mengatakan, misalnya seorang muslim mengatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah itu melanggar pasal ini. Disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini. Berarti setiap orang yang menghasut untuk melakukan kekerasan. Nah, kena. Ruwet pasalnya, ruwet. Begitu ya. Oke, coba kita kasih naik nih. Biar nggak kita ngomong sendiri. Kita kasih naik Roji. Ya, silakan Roji. Halo Bang Edis. Nyalakan kamera dulu, Roji. Diperangin, mu'ala pindah ke diperangin. Nah, kan? Berarti Anda setuju? Berarti Anda setuju bahwa ayat Al-Quran menyerukan untuk memerangi non-Muslim? Biar nggak ada tembak-tembakan, Bang Edis. Mu'ala aja, asyhadu an la ilaha illallah. Ya inilah faktanya kan? Fakta. Tapi ya beginilah teman-teman ya. Semoga kedepannya negara kita ini semakin baik ya. Undang-undangnya juga dirapikan, jangan kececer di sana sini, cecer sana sini. Baru aja mau dirapikan, udah kececeran lagi. Iya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ini KUHP kita, teman-teman.
KUHP kita itu KUHP lama tadinya kan. Nah ini sudah dibikin. 2023 itu udah disahkan. Cuman berlakunya itu 2026. Baru berlaku 1 bulan, sudah keluar lagi undang-undang penyesuaian pidana. Sudah lagi diedit lagi. Anggota DPR gaji gede bikin undang-undang aja pececer ke sana kemari. Susah. Oke, kita kasih naik ada pendeta waras. Dari nama-namanya aja cuma pendeta waras nih. Ya silakan, nyalakan kamera Anda. Ayo diskusi yang baik yuk. Halo? Iya, ya. Silakan Bang. Anda Muslim Bang? Kabar, Edis? Kabar baik. Gimana kabar Anda? Kabar baik. Gimana kabar Anda? Coba bagusin dulu saya sinyalmu sangat bersyukur lah. sekali ya. Enggak, sinyalmu bagusin dulu lah. Di malam Sinyalmu ini. buruk loh. Bagusin dulu lah sinyalmu biar nggak rusak begini. Bang. Benar nggak sinyalku nih? Nih udah yang ada di bawah turunkan katanya ini. Kenapa Edis? Kenapa mereka di saat Sinyalmu itu bagusin disuruh turunkan dulu. ini? Ada apa? Jangan alasan kamu Edi, jangan alasan dengan saya. Suara bagus kok. Nggak ada sinyal bagus. Ini ngomong sama mereka Jangan ini alasan susah dengan saya. bener coba. Kenapa ini? Dikasih tahu nggak percaya. Suaramu itu selain delay balik ke sini. Gimana ini? Ya Tuhan, ampunilah diriku. Kenapa kamu takut? Benar-benar. Kamu takut sama saya. Susah kan teman-teman, berat kan? Itu sama seperti kita kasih tahu, jangan ikutin itu yang di kuburan itu, udah kita teriak-teriakin, apa lo? Heran, udah dikasih tahu sinyalnya macet-macet, masih aja ngeyel merasa sinyalnya benar. Susah, berat. Makanya teman-teman saya ini udah perlu ke psikiater loh. Iya, saya ini mengalami yang namanya, saya ngomong tadi betulan. Ya, saya lagi di jalan saya ngomong, kayaknya saya perlu ke psikiater. Kenapa? Kayaknya saya mengalami gangguan ini saya ini. Makasih Ani, makasih. Iya. Nampak-nampaknya saya ini perlu refreshing. Seperti itu. Teman-teman, perlu penghiburan saya ini. Sekalipun saya sering ngelawak ngehibur kalian, saya perlu dihibur juga loh. Ya. Oke, coba kita kasih naik ada Baham Hasibuan. Ya silakan Baham Hasibuan. Ya, Kristen atau Islam Bang? Islam. Baham Hasibuan, Kristen atau Islam? Ya, silakan Bang. Apa yang mau? Islam. Iya Bang, apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Itu kalau Banten Kristen dah. Delay juga. Pak Edis TV. Edis TV luar kan? Oh, jelas kan? Suara Jelas Bang, jelas. Cuman suara Abang agak delay. Terjeda sekitar 2 detik. Nah kan macet lagi kan. Pak, tolonglah Pak, gerakan internet se-Indonesia Pak. Sinyal kayak begini gimana? Oke, coba dianu ya, dibagusin dulu Bang, sinyal Abang Bang. Kita mau diskusi. Susah ini. Ayo, coba yuk. Ini anggaran kita ini banyak loh teman-teman ya. Cobalah anggaran itu dimanfaatkan betul, dihabiskan betul-betul untuk kemajuan rakyat nih. Aduh, sinyal sulit begitu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada
Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Kang Mas, coba ya silakan. Oh, Kang Mas sudah nggak ada di bawah. Terima kasih topinya. Berkat Diesel. Ini kayaknya Kristen ya. Muhammad Yohanes ya silakan. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Muslim ya Bang? Wah, makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Makasih Bang ya. Makasih Bang. Makasih Bang Tobias ya. Muhammad Yohanes silakan Bang. Nah, gimana nih Muhammad Yohanes ini? Nah, kan? Ini banyak orang nggak waras loh. Coba naik diskusi yang baik, yuk. Kita sama-sama menuju perbaikan negara kita ini, yuk. Ayo. Kalau memang seandainya apa yang saya lakukan ini merupakan suatu hal yang melanggar ataupun yang memenuhi unsur-unsur pidana, maka dari pihak Muslim juga seharusnya sama, jangan cuman saya doang. Makasih Bang Tobias, makasih. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita jujur apa adanya semua diterapkan, ya bagus. Tapi kalau diterapkan jangan timpang sebelah gitu ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Puntai, coba Puntai. Silakan. Makasih ya Bang Tobias, terima kasih Bang. Silakan Puntai CS. Muslim atau Kristen Bang? Puntai. Oke, baik kita kasih turun ya. Nampaknya kalau udah begini-begini nih kita udah waktunya iklan ini. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Ya teman-teman jangan lupa untuk support channel saya ini ya teman-teman ya. Support baik melalui Gift, baik melalui tap-tap layar, share, bagikan siaran ini. Ataupun teman-teman juga bisa mengirim satu love orange. Ya supaya channel kita ini semakin kuat. Ya teman-teman. Terima kasih dukungan secara teman-teman, dukungan secara finansial, baik berupa gift maupun dukungan langsung ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport langsung acara ini, teman-teman bisa mensupport saya di sini teman-teman. Ini saya kasih di layar dulu. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Dukung program saya ini secara finansial di yang tertera di layar. Teman-teman silakan tangkap aja dulu layarnya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman nggak kehilangan kontaknya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan yang bunyinya itu bahwa video-video saya ini itu tanpa iklan teman-teman. Jadi YouTube saya itu nggak ada iklannya. Sama sekali nggak ada iklannya. Jadi teman-teman bisa nonton lempeng lurus tanpa ada terganggu iklan. Nah, karena tidak ada iklannya, maka teman-teman mensupport secara finansial bisa langsung tuh yang tulisan berjalan itu atau yang ada di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya balikkan lagi, saya ganti lagi backgroundnya supaya kita diskusi, kita lanjutkan seperti tadi ya. Oke. Silakan bagi yang muslim-muslim kalau mau naik silakan. Kita kasih naik ada Al-Halimina. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Al-Halimina, apakah Anda seorang muslim? Oh iya, mantap ini dia lagi.
Selamat malam Bang Edi. Selamat malam. Selamat malam Bang. Gimana kabar Bang? Ya, Bang. Ya, alhamdulillah baik lah. Alhamdulillah. Saya cuma mau bertanya, Bang. Saya sesinya bertanya lah ya. Nggak diskusi, kalau silakan. diskusi nggak nyambung mungkin diskusi dengan saya. Saya bertanya aja ya. Gimana Bang? Kalau Bang Edi ada waktu, saya ingin bertanya Matius 5 ayat 46 sama 47. Matius 5, 46, 47. Baik, Ya. Matius Ya, 5 Bang Edi ya. ada waktu. Atau bisa Bang bacakan di situ Bang? Masih nomor HP. Sambil saya bacakan juga di sini ya. Tunggu dulu ya. Soalnya kalau cara nyari di buku susah. Oke. Tunggu dulu bentar ya. Matius 5. Saya bacakan saja di sini. Oh ya. Matius 5 ayat yang ke 46 47. Oke, 46. Kita mulai dari 46 ya. Baik. Di sini dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Maksudnya apa Bang? Coba tolong diperjelas. Maksudnya begini Bang. Maksudnya orang-orang pengikut Tuhan Yesus ini supaya tidak sama dengan yang lain. Karena apa? Karena yang lain itu Bang, contohnya begini, saya kasih contoh. Kalau ada orang memberi kita kebaikan. Contoh kebaikan itu apa? Misalnya contoh kebaikan itu ketika ada seorang tetangga kita memberikan kepada kita serantang rendang. Lalu karena dia baik sama kita, maka kita balas dia dengan yang baik. Kita balas dia dengan serantang kola. Nah, apa lebihnya kita dari mereka kalau kita hanya membalas orang-orang yang berbuat baik sama kita? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu begitu. Makanya kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kamu, lalu lebihnya kamu dari para pemungut cukai dengan para penjahat itu apa gitu loh. Karena sesama begal motor, mereka saling tolong. Contoh, bro, mau begal di mana bro? Wah, gua mau begal di nih Bandar Lampung nih, gua mau begal nih. Nah, dipinjemin letter T, ya kan? Iya betul. Nah, karena dia udah berbuat baik dipinjemin letter T, besok gantian gua kasih lo letter T yang bagus. Maksudnya begini, kalau kita hanya berbuat baik sama orang yang juga berbuat baik kepada kita, itu para penjahat-penjahat itu seperti itu juga. Begitu. Makanya kita diajarkan oleh Tuhan Yesus itu supaya tidak serupa dengan dunia ini. Gitu. Memang susah Bang, ya berat Bang. Saya merasakannya sulit Bang, sulit. Ketika misalnya ada orang menjahati kita. Orang misalnya memfitnah kita. Tetapi kita balas dengan kebaikan. Begitu. Artinya Tuhan Yesus mengatakan untuk mengalahkan yang jahat itu dengan kebaikan. Gitu loh Bang. Inilah luar biasanya apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan sulit memang dilakukan Bang. Berat. Memang berat Bang. Kalau di saya gini Bang ya, seperti kita ini orang biasa dan orang istimewa. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik, ya biasa-biasa saja. Istimewa. Sama Bang. Impas artinya. Ya ketika kita berbuat lebih lah istilahnya. Kita gini lah. Bisa senyum kepada orang yang cemberut ke kita gitulah mungkin kalau menurut saya itu ya orang lebih. Kalau kita senyum kepada orang yang senyum biasalah itu, betul ya. Jadi kita jangan sama dengan oh ya ngerti. Satu lagi ya kalau ada waktu masih ada waktu. Boleh Bang, boleh. Ya. Galatia 3:28. Galatia 3:28 ya. Ya 28. Surat kepada jemaat di Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. 28, ayat 28. Oh 28, oke 28. Pasal 3:28 ya.
Baik. Pasal 328. Baik. Bunyinya begini, Bang. Dalam hal ini tidak betul itu. Tunggu, ini bahasa Inggris munculnya, Bang. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu? Ya, betul. Terus lanjut. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, betul. Allah, nah itu ngalungin. Iya, ini perikop tentang hukum Taurat dan janji, Bang, atau janji. Ya, maksudnya apa yang barusan, Bang? Iya, ini kalau kita baca secara dari atas ya, Bang ya. Nih. Ya, dari atas. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya untuk satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang lebih baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia karunianya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan orang perantara. Jadi maksudnya gini, Bang. Jadi Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa melalui jadi janji ini sebelum Abraham datang, Bang. Sebelum hukum Taurat ada. Jadi hukum Taurat itu kan adanya di zaman Musa, ketika Musa diutus kepada Firaun untuk meminta bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Jadi saya kasih ceritanya, Bang, ya biar gampang. Dulu orang Israel itu kan tinggal sebagai orang asing di Mesir, tepatnya di tanah Goshen. Bagaimana kok bisa orang Israel ini tinggal di Goshen? Jadi ceritanya gini. Dulu nenek moyangnya orang Israel itu ada namanya Yusuf. Anaknya Yakub ini. Nah, Yusuf ini suatu ketika dia itu dijual ke Mesir. Nah, di Mesir dia ini ketimpa sial, di penjara dia karena fitnah. Nah, tetapi di penjara ini dia punya teman. Temannya ini bermimpi. Jadi ada dua orang itu juru minum dan juru roti. Ya. Juru minum dan juru rotinya Firaun. Apa juru minum, apa juru roti? Saya jelaskan lagi. Zaman dulu, Bang, raja itu nggak boleh makan minum sembarangan. Karena meracun raja itu zaman dulu itu sangat umum terjadi. Makanya kalau raja mau minum, mau makan, itu ada tim pemeriksa makanan dan minuman raja. Namanya juru minum dan juru roti. Nah, suatu ketika ada masalah sama kesehatan Firaun ini. Sehingga juru minum sama juru roti itu ditahan. Untuk menentukan siapa di antara orang dua ini yang salah. Nah, bermimpilah dua orang ini. Satu bermimpi tentang bahwa dia menjunjung sebuah kepada Firaun. Satu juga bermimpi. Nah, diartikan sama Yusuf ini. Karena sama-sama dalam penjara kan. Tiga junjung itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ke depan, kamu akan kembali mengantarkan piala kepada Firaun. Terus yang satu juga mimpi. Dia mimpi menjunjung 3 bakul. Tetapi ada burung datang makan. Ya, betul. Nah, diartikan dalam 3 hari kamu akan menghadap Firaun, tetapi kamu akan digantung sama Firaun sampai burung-burung memakan dagingmu. Ya, betul. Ternyata kejadian mimpi itu dikasih tahu sama Yusuf, kejadian kan? Nah, setelah kejadian orang ini lupa. Padahal Yusuf itu udah pesan,
kalau kamu nanti benar-benar kejadian, tolong kasih tahu ini perihal saya ini sama raja. Karena saya ini difitnah, katanya kan. Ternyata lupa. Nah, ketika lupa, bertahun-tahun lamanya lupa, Firaun gantian yang mimpi. Nah, Firaun ini mimpi, dia melihat ada 7 lembu. 7 lembu yang kurus. Ya, betul. Nah, terus ada juga 7 lembu yang gemuk. Nah, 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk tadi. Nah, tetapi setelah dimakan, perutnya itu seperti nggak ada bekas-bekas makan gitu, masih tetap kurus gitu. Nah, ini bikin Firaun tuh nggak bisa tidur. Lalu dia tidur lagi, mimpi lagi untuk kedua kalinya. Dia mimpi ada butir gandum yang kering memakan butir gandum yang gemuk. Tapi sama seperti itu. Sehingga dia gundah gulana akan mimpinya ini. Firaun ini. Dipanggil semua ahli bijaksana pandai. Nggak ada yang ngerti. Sehingga itu membuat seorang juru minum tadi teringat akan temannya di dalam penjara. Nah, akhirnya dipanggil menghadap Firaun. Dikasih tahu sama Firaun. Ya Tuanku Raja, 7 lembu yang kurus itu artinya akan datang 7, itu artinya 7 tahun. Kemudian 7 lembu yang gemuk itu artinya juga 7 tahun. Bahwa akan datang nanti begitu kelimpahan di negeri ini. 7 tahun kelimpahan. Tetapi akan datang 7 tahun kelaparan. Yang kelaparan itu tidak akan meninggalkan bekas-bekas bahwa negara ini dulu pernah makmur selama 7 tahun. Nah, singkat cerita, karena Yusuf ini berjasa, akhirnya Mesir menimbun gandum yang begitu banyak. Karena Yusuf ini berjasa, akhirnya Firaun itu ngasih tanah. Ngasih tanah sama Yusuf ini kepada bangsanya. Panggil bangsamu ke sini karena masih ada 7 tahun kelaparan di sini. Nah, akhirnya itulah sejarahnya orang Israel itu tinggal di Goshen itu di Mesir. Tetapi setelah Firaunnya ini mati, bangkitlah Firaun yang nggak kenal silsilah nenek asal usul mereka di situ. Karena kan beda bangsa ini, Bang, beda suku. Ya, beda memang. Nah, akhirnya ini balik ke cerita, akhirnya diutuslah Musa karena ditindas sama Firaun yang baru ini, yang nggak ngerti silsilah nenek moyang mereka ada di situ. Ditindas mereka, dikerja paksa. Akhirnya dibawalah orang Israel itu keluar. Nah, ketika dibawa keluar dari Mesir, dikasih hukum, dikasih ketertiban sama Tuhan. Namanya hukum Musa, hukum Taurat. Tetapi sebelum hukum itu diturunkan, sebenarnya Tuhan tuh udah punya janji sama nenek moyang mereka. Bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa nanti akan mendapat berkat. Tetapi Bang, seolah-olah hukum Taurat ini dengan janji Tuhan kepada Abraham ini bertolak belakang. Nah, ini yang nggak dipahami oleh orang Yahudi sampai sekarang. Makanya mereka masih bela-belain hukum Taurat. Padahal sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham bahwa melalui satu orang keturunanmu, wahai Abraham, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, itu berbicara tentang Sang Mesias, Bang, keturunan Abraham. Jadi, ketika Yesus datang, janji Tuhan kepada Abraham itu masih berlaku. Itu nggak bisa dibatalkan sama hukum Taurat, nggak bisa. Makanya, ketika orang menerima Yesus, baik dia itu bukan orang Yahudi, orang Yunani, orang Jawa, orang Batak, dia tetap menerima berkat itu yang sudah disumpahkan Tuhan itu tadi. Jadi sekarang orang Yahudi bela-belain. Nah, itulah perdebatan antara Paulus dengan Simon, dengan Petrus. Karena apa? Karena menurut Petrus, menurut murid-murid yang lain, kalau orang mau masuk, itu harus disunat. Harus disunat, kemudian harus menjalankan ini, itu, segala macam. Nah, makanya di dalam ini pertanyaan Abang tadi, nih Bang ya. Nih, pasal 28 tadi ya. Dalam hal ini
Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ini Bang, berbicara. Makanya antara hukum Taurat dengan janji. Itu yang Rasul Paulus jelaskan. Ya, ngerti Bang, saya ngerti. Ya, saya ngerti. Tapi ini cuma maunya sih 3 kalau ada kesempatan. Kalau udah ya nggak apa-apa lah. Satu lagi kalau ada kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim yang lain ya. Oh ya, terima kasih ya Bang, terima kasih. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Ya, Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Bang ya. Oke ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman kita itu patokannya itu merujuk kepada janji Tuhan kepada Abraham, begitu. Bukan patokannya kepada hukum Taurat. Tapi kata Rasul Paulus, hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu baik. Begitu. Tetapi kita itu rujukannya adalah kepada janji yang dulu disumpahkan Tuhan kepada Abraham. Bahwa melalui keturunannya, bahwa semua bangsa akan mendapat berkat. Seperti itu. Makanya Injil Matius itu dibuka dengan istilah, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Penulisan Injil itu dimaksudkan untuk ngasih tahu bahwa janji Tuhan itu sudah ditunaikan gitu loh. Seperti itu teman-teman ya, biar kita ngerti iman kita. Gitu. Jadi bukan keturunan Abraham yang tetangga sebelah sono, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Raden Sapu Jagat, silakan. Silakan Raden Sapu Jagat. Halo Raden Sapu Jagat. Iya, halo juga. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Masya luar biasa nih. Edis TV nih. Ya, Sudah kamera dulu Bang. Jangan ngomong dulu Bang. Kamera dulu, kamera. Ya, silakan. Iya. Hmm. Oh. Edis TV. Waduh. Kamera Bang, kamera. Nah, begitu Bang. Ya. Coba Bang, pindah ke tempat yang bagus Bang. Jangan gelap-gelapan Bang, karena gelap-gelapan bisa berakibat jadi nabi. Nah. Silakan. Silakan Bang. Iya, silakan. Gimana tuh? Loh, Anda naik ke sini mau ngapain? Ini diskusi Islam Kristen. Silakan. Mau bertanya nih. Silakan. Tentang Tuhan Tritunggal itu Tuhan yang bagaimana, terus imannya seperti apa, dan dosa turunan itu dosa banyak yang bagaimana? kali Bang pertanyaan, satu-satu lah Bang. Jangan banyak Bang, satu aja belum kelar. Semua mau Bang borong. Dosa turunan. Coba Bang, Abang pindah dulu Bang. Pindah, geser ke tempat yang terang Bang. Jangan gelap-gelapan, nanti jadi nabi lagi nanti Abang nanti. Dengar nggak dia ini kita ngomong teman-teman? Bagusin dulu sinyal Bang. Ya. Bagusin dulu sinyalnya, bagusin dulu. Nanti ruwet. Saya ngomong berbusa-busa pun nanti nggak kalian dengar juga, percuma ya. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Edo Satrio. Mana Edo Satrio tadi? Ah ini dia. Oh sudah tuh. Oke, masih ada. Malah Andrean. Ya Andrean, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Andrean. Oke baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada
Haji Umar. Ya, silakan Haji Umar, nyalakan kamera Anda. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik ada Intana. Halo Intana. Halo Intana. Ya, silakan nyalakan kamera Intana. Kamera nyala dulu Intana. Halo. Baik, kita kasih turun dulu ya. Nggak jelas juga. Kalau udah begini-begini kita iklan lagi. Kalau itu tanda-tanda udah nyuruh saya iklan, teman-teman. Kita naikkan 3 orang nggak jelas ya berarti iklan. Sekali lagi teman-teman, support dan dukung ya teman-teman ya. Support dan dukung channel ini. Caranya teman-teman, support secara gratis. Nih, caranya tap-tap layar. Kemudian bagikan kepada teman, keluarga, siapapun yang pengen mualaf atau pengen masuk Kristen, bagikan kepada mereka. Kemudian jangan lupa juga untuk memfollow, mengikuti akun ini. Karena di luaran sana itu ada banyak akun tiruan-tiruan. Nah, ikutin follow akun ini. Kemudian Love Orange. Nah itu semua gratis, teman-teman. Ya, jangan lupa kalian nonton tapi nggak follow. Ya, biar kalau follow nanti dapat notifikasi ketika saya sedang live. Seperti itu. Nah, bisa juga teman-teman mensupport secara finansial. Tinggal klik aja profil saya, itu semua udah ada semua saya jelasin di situ. Ya, kalau teman-teman malas membaca, teman-teman bisa support saya secara finansial di sini. Nah, saya iklanin kan, gara-gara naik nggak jelas ya harus saya iklanin. Kalau udah 3 orang naik nggak jelas itu berarti suruh iklan. Teman-teman bisa support saya di situ ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, dukung program Edis TV ini secara finansial di yang tertera di layar tersebut. Ya, banknya BRI atas namanya saya, Edi Sidaputar. Teman-teman hati-hati penipuan ya teman-teman ya. Saya tidak pernah punya kiris. Jadi kalau ada orang pakai kiris-kiris itu penipuan teman-teman ya. Jadi satu-satunya ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke diskusi awal. Kita kasih naik ada... Sebentar. Pak Rozak. Ya, silakan. Rozak. Halo, selamat malam Pak Rozak. Halo, selamat malam Bang Edi. Silakan Pak Rozak, nyalakan kamera. Itu dah. Oke, Pak Rozak, Anda Muslim? Asli Muslim saya. KTP. Oke, silakan Pak Rozak. Apa yang mau KTP, Anda ya? utarakan? Silakan. Apa maksudnya KTP? Ya, Islam di KTP. Orangnya? Islam. Kopi Bang, enggak kopi juga. Jadi Oke, gini, silakan. Abang Kristen apa Bang? Protestan, Katolik Bang? Agama aja Bang. Saya tidak ada denominasi Bang. Saya Kristen aja gitu Bang. Tapi kalau mau dibilang ya Protestan gitu dah. Jadi Kristen aja. Jadi saya dulu Kalau mau dipaksa dari ini sudut negara ya Protestan gitulah. enggak usah dibahas dari sudut mana. Aku pun enggak mau panjang lebar, cuma pengen Karena tahu. di dalam Alkitab Bang, itu enggak ada Kristennya Advent kah, Kristennya Katolik kah, Protestan kah, enggak ada di dalam. Pengikut Yesus itu ya pengikut Yesus Bang. Cuman orang itu mengasih denom-denom begitu Bang. Karena mereka punya sudut pandang yang sedikit berbeda begitu. Berarti untuk Katolik dan Protestan ini Alkitabnya beda juga atau tetap Injil? Baik.
Jadi Bang, secara umum sama Bang. Cuman orang-orang Katolik itu punya kitab yang orang Protestan tuh nggak punya. Nah, itu kami sebut dengan Deuterokanonika. Jadi ada beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama yang tidak ada di dalam Alkitabnya orang Kristen Protestan. Contohnya, misalnya ada Makabe, begitu. Oke, jangan terlalu jauh dulu Bang. Aku tanya Bang, beda Perjanjian Baru itu apanya Bang? Gimana tadi putus tadi? Gimana? Alkitab itu kan ada dua. Saya pernah sekolah di Saperius Emmanuel juga kemarin. Saya Muslim cuma saya sekolah di Saperius SMP. Jadi saya mengenal dua Alkitab itu, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu bedanya di mana? Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama itu. Oke, Perjanjian Lama itu berbicara pada masa sebelum Sang Mesias datang. Dari zaman penciptaan langit dan bumi sampai zaman sebelum Mesias dilahirkan. Nah, sedangkan Perjanjian Baru ke belakang berbicara tentang Sang Mesias datang sampai nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Terus oke. Jadi aku kan belum pernah belajar nih untuk Alkitab. Makanya aku betul-betul tanya dari awal. Terus untuk di Kristen Bang ya, untuk di Kristen itu untuk surga dan nerakanya itu seperti apa? Kristen ya, untuk ajaran Kristen ya. Baik Bang, jadi sebenarnya Bang tidak ada istilah surga dan neraka sebenarnya dalam Kristen maupun dalam Islam. Yang ada itu kehidupan yang akan datang dan kehidupan yang sekarang Bang. Nah, jadi dalam agama Kristen Bang, nanti Bang, di kehidupan yang akan datang, jadi surga yang dimaksud dalam Kristen itu Bang, itu adalah di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi, pada waktu nanti kedatangan Yesus yang kemudian, dia akan membentuk satu pemerintahan baru. Begitu. Di mana Yesus sebagai rajanya yang memerintah di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Nah, disitulah digambarkan di dalam kitab Yesaya ini, saya gambarkan ya Bang ya. Pada waktu itu keadaan dunia itu akan seperti ini. Sebentar. Saya bacakan saja. Bentar ya Bang ya. Bentar. Inilah keadaan dunia ketika Yesus datang lagi Bang. Ini Bang ya, di dalam Yesaya pasal 65 ya Bang ya. Nih. Yesaya pasal 65. Baik. Pasal yang 65 ayat yang ke 25. Tapi sebelum 25 kita baca dulu ayat sebelumnya ya Bang ya. Oke. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru nih. Sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergembiralah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem yang penuh sorak-sorai dan penduduknya mana tadi? Lompat nih. Bentar. Penduduknya riang gembira. Tetapi bergembira sorak-sorai untuk selama-lamanya atas sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai, penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak dan seterusnya. Kita pasal ke-25 ya Bang ya. Nih. Bagaimana keadaannya di sana nanti akan begini. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup. Dan seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Gitu Bang. Di dalam kitab Wahyu itu juga dijelaskan Bang bahwa ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan kematian tidak akan ada lagi.
Nah, berarti Bang, untuk di Kristen ini jelas di Alkitab tidak ada surga neraka Bang ya? Cuman di dalam terjemahan Bang, kita pakai istilah itu Bang. Iya, nggak masalah. Yang penting dia berarti kita sepakat dulu nih. Berarti untuk di Alkitab itu tidak ada surga dan neraka Bang ya? Nanti ini digoreng-goreng lagi nih. Gini Bang. Enggak, aku enggak Ya, goreng-goreng. bukan, maksudnya sama penonton. Kalau Anda Oh, iya. mungkin nggak, tapi penonton nih kan ada Enggak. Rudy Iskariot di nonton. Gini, Ah, Rudy Iskariot kan penonton setia saya itu. Dia nggak bisa kalau nggak nonton saya itu. Gini Bang. Jadi Bang, surga dan neraka itu sebenarnya sebuah kosakata punya orang Hindu. Jadi kalau agama Hindu Bang, ada tingkatan-tingkatannya Bang. Surga itu masih tingkat bawah Bang. Yang paling tinggi itu dalam agama Hindu namanya moksha. Moksha itu yang udah paling tinggi. Oke. Makanya ada nirvana, ada swarga, kemudian ada moksha. Moksha yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau kita pakai istilah-istilah begitu, itu istilah agama Hindu. Makanya di dalam Kristen sebenarnya tidak ada istilah-istilah seperti itu. Terus itu Yang ada yang katanya Bapak di surga itu gimana itu? Samayim itu Bang. Samayim. Samayim itu maksudnya langit Bang. Oh, bukan Iya, surga atas, yang maksudnya tempat atas, iya. bukan Jadi, bukan Bang, surga yang kita bicarakan ini Bang ya, berarti Bapak di surga itu bukan surga yang kita bahas ini Bang ya. Gini, surga dalam pengertian, karena nanti kalau saya bilang surga, nanti Anda berpikir ya sama seperti orang Islam. Enggak. Sebenarnya gini Bang, di dalam agama Islam itu juga nggak ada istilah surga. Sebentar Bang. Kalau di Islam Bang ya, ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran, terus ini nantinya masuk surga. Ini sebentar Bang Edi, sebentar dulu Bang. Nah, ketika dia Nanti tidak menjalankan perintahnya dan dia melakukan larangnya, berarti masuk neraka Bang. Ini versi Islam Bang ya. Nah, cuma ketika di Kristen tidak ada surga neraka, terus yang dua perbuatan ini kita bilang negatif dan positif. Yang positif ini kemana nantinya, yang negatif ini kemana nantinya. Ketika nggak ada surga dan neraka Bang. Itu yang saya maksud. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Pertama, sebelum saya jawab, saya luruskan dulu Bang. Jadi kita harus membedakan diskusi orang awam dengan diskusi orang-orang akademis. Iya. Saya awam bilang aja ya. Baik. Begini Bang, tadi ini menarik ini. Anda mengatakan bahwa jikalau orang melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, begitu kan, mengerjakan amal, kemudian zakat dan lain sebagainya, naik haji, yang maka bagus-bagus maka dia akan dihadiahi dengan yang namanya surga. Iya. Saya bilang salah. Iya, biar Bang, nggak usah dibahas Bang. Salah benernya nggak usah dibahas. Sebentar Bang, harus kita bahas dulu. Enggak Bang. Enggak, Bang, gini Bang. Itu Jangan kan Islam, takut Bang. Ya gini, sebentar dulu. Anda kan membahas Kristen. Giliran saya bahas Islam, kok ditutup-tutupi? Jangan begitu. Maksud saya seperti ini Bang. Kalau versi Islamnya seperti itu. Baik, kita nggak menyalah benarkan Bang. Tadi kan Anda udah bicara nih, maka saya heran teman-teman. Kenapa Muslim ini kalau ditanya tuh takut banget? Aku nggak takut Bang, nggak takut ditanya. Iya sudah, Bang. makanya Anda kan menanyakan kepada saya. Iya. Kalau di Kristen, kalau nggak ada istilah surga dan neraka itu, lalu gimana nih untuk imbalan bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, terus imbalan bagi orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, sebelum itu saya jawab, saya mau ke Islam dulu karena ini dua tema ini. Ini loh, diskusi Islam ini, Bang. Artinya kita harus bisa timbal balik ini, ngerti? Iya. Oke, lanjut Bang. Pertama kita ke Islam dulu. Gini Bang, kata surga yang ada di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari kosakata apa? Aku kalau untuk kosakata itu aku nggak ngerti untuk itu. Pantesan Anda masih Islam. Iya. Pantesan Anda masih Islam. Sebentar Bang, gini. Di dalam Al-Quran, kalau Anda baca terjemahan,
Kata yang diterjemahkan jadi surga itu berasal dari bahasa Arab jannah. Jannah itu Bang bukan surga, kebon. Nah, nggak percaya kan dibilang kebon. Surga, jannah itu artinya kebon Bang, bukan surga. Jadi pahala bagi orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh itu adalah kebon. Oke. Susah dibilangin sama dia nih. Enggak. Saya memang Oke, terus kemudian kedua. Enggak masalah. Kemudian kedua Bang. Iya. Ini kita teliti nih. Kita nggak bahas iman di sini. Kita kaji secara ilmiah dan akademis. Iya, Gini. aja. Kemudian kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari kosakata berbahasa Arab yang namanya jahannam. Nah, kata jahanam ini Bang, itu bukan neraka. Jahanam itu sebuah tempat pembuangan sampah di Israel. Nih, saya kasih tunjuk Bang. Saya kasih tahu. Dulu di zaman Yesus, bahkan sebelum zaman Yesus, ada sebuah lembah. Lembah ini punya keluarganya, nama pemilik lembah ini namanya Hinom. Nah, lembah ini dulunya digunakan oleh orang-orang Israel sebagai tempat pembuangan sampah, pembakaran. Sebelum tempat pembakaran, tempat ini dipakai untuk bakar anak untuk sesembahan yang bernama Molok. Jadi dulu sebelum orang Israel datang dari Mesir, tempat itu dulu dipakai oleh orang-orang penduduk asli orang Palestina, orang ini Israel, namanya orang Kanaan. Mereka itu melakukan ritual pemujaan dewa Molok. Nah, mereka bakar itu anak-anak mereka kepada dewa Molok itu. Nah, ketika orang Israel datang, Tuhan itu memerintahkan kepada orang Israel, semua tempat peribadatan mereka itu harus dibumi hanguskan, harus dinajiskan. Nah, makanya dipakai oleh orang Israel sebagai tempat pembakaran sampah. Sebentar, biar Anda tahu. Biar Anda tahu. Boleh merokok kan? Boleh merokok. Nanti kena ban. Oh iya, sudah. Gini. Lanjut. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai lambang kiasan kepada orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang tersebut akan dicampakkan ke lembah Gehinom itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, lembah itu Geh. Nah, di Geh Ben Hinom, jadi disebut Gehinom. Lalu dikutip ayat itu oleh orang Islam jadi jahanam. Jadi ketika orang Islam cerita jahanam, itu orang Wahyudi sama orang Kristen ketawa. Itu sebenarnya istilah yang ada di dalam agama Kristen dan agama Yahudi. Kenapa orang Islam membuat cerita dongeng-dongeng tentang Gehinom itu, jahanam itu dikatakan. Jahanam itu ada jahanam tingkat 1, jahanam tingkat 2, jahanam tingkat ini yang bahan bakarnya kayu dan batu. Ngarang dari mana lu? Orang itu jahanam itu tempatnya ada di situ kok. Ada tempatnya itu, nggak usah nunggu mati. Pergi ke Israel, itu lembah punya keluarga Hinom itu. Ben Hinom, dibaca Gehinom. Lembah milik keluarga Hinom yang digunakan tempat pembakaran sampah. Malah bikin lembah. Bang, ketika ada agama Islam mengatakan pahala bagi orang-orang yang bertakwa ini belum, itu sebenarnya taman. Dan kalau berbuat jahat dibuang ke itu Israel, lembah Gehinom. Begitu Bang. Itu kalau kita berbicara akademis Bang. Nah, sedangkan pertanyaan Anda tadi kepada saya, bagaimana dengan kekristenan? Jadi begini Bang, di dalam kekristenan orang-orang jahat
itu akan dicampakkan ke dalam Gehinom. Tetapi Gehinom yang dimaksud di situ adalah sebuah keadaan. Makanya Tuhan Yesus tuh ngambil tempat itu untuk menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak patuh terhadap firman Tuhan. Nah, sementara bagi orang-orang yang patuh, yang melakukan firman Tuhan, mereka dijanjikan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka akan hidup di dalam suatu keadaan di mana Yesus memerintah sebagai raja di situ, dan Yesus akan menghapus segala air mata, dan Yesus menghapus kematian. Kematian itu tidak akan ada lagi. Seperti itu. Oke. Berarti tidak ada di Alkitab untuk surga dan neraka bahasanya Bang ya? Surga yang dimaksud dalam pengertian di situ surganya orang Hindu, nggak ada. Oke. Gitu. Terus yang disampaikan, nggak apa-apa tambah satu lagi Bang ya. Untuk Silakan. yang dibilang Bang Edis tadi, kehidupan baru. Berarti kita setelah meninggal dunia, nantinya kita hidup lagi di kehidupan yang baru Bang ya? Ya, begini Bang. Aha. Saya dulu Bang pernah menjadi seorang yang sangat-sangat saya katakan ya, pergumulan hidup saya ini gini Bang. Jadi setelah saya dibaptis ya, saya dibaptis itu kalau nggak salah 2013 atau 2012 kurang lebih itu loh, saya lupa tanggalnya, tahunnya. Terus kemudian Bang, di dalam perjalanan saya mencari agama Bang, mendalami agama, dulu saya jatuh kepada satu kesimpulan bahwa semua yang dikatakan dalam agama itu semua omong kosong Bang. Sampai saya mengambil satu kesimpulan begini Bang, mengenai kehidupan yang akan datang ya. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya Bang, kita nggak bisa percaya dengan yang namanya kebangkitan itu Bang. Karena Anda dalam Islam, Anda meyakini kan bahwa ada kehidupan. Setelah kematian itu ada kehidupan nggak? Iya. Bang, ngomong sama para dokter, ngomong sama saintis, itu semua nggak ada Bang. Nggak ada. Kalau udah mati itu ya mati Bang, nggak ada apa-apa. Nah, kalau Yesus tidak bangkit Bang, ya kayak begitu. Nggak ada kehidupan setelah kematian itu. Mati udah kelar. Selesai sudah urusan. Setelah nggak ada lagi kesadaran. Setelah ada Yesus barulah akan ada kehidupan yang baru. Bukan setelah ada Yesus Bang. Artinya karena Yesus bangkit, makanya kehidupan setelah kematian itu saya percayai sebagai sesuatu fakta. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya kehidupan setelah kematian itu hanyalah dobos, nggak pernah ada. Nah, sebenarnya Bang, di dalam agama Islam, Anda tidak punya sesuatu untuk meyakini itu. Kalau saya jadi Islam Bang, saya akan menjadi seorang ateis. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan setelah kematian. Nggak ada. Coba buka Al-Quran, baca Al-Quran. Siapa yang hidup? Siapa? Di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Muhammad yang menceritakan adanya kehidupan setelah kematian, dia dikuburkan. Dia nggak bangun lagi. Begitu Bang. Jadi itu apa aja Bang yang menjadi pertanyaan. Saya sih bagus sih diskusi yang seperti ini, biar yang nggak tahu. Tapi yang mau saya tanyakan begini Bang, kenapa Anda bisa yakin dengan kehidupan setelah kematian? Kalau untuk kehidupan yang tadi, cuma dia dibicarakan, aku nggak tahu juga sih yang dibilang tadi. Aku Islam, cuma pantesan Islam pantesan Abang masih Islam. Itu yang saya bilang tadi Bang. Makanya saya tanya. Bukan, yang saya maksud begini. Kenapa Anda bisa yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian? Padahal orang yang udah dikubur nggak bangun-bangun lagi. Enggak, maksudnya kehidupan di sini tadi Bang, yang neraka dengan surga tadi Bang. Iya, bagaimana Anda bisa yakini itu? Bagaimana Anda bisa yakini bahwa nanti setelah orang mati dikubur, kemudian nanti ada kehidupan, ada surga, bahkan ada bidadari-bidadari yang susunya bergelantungan gede-gede. Loh, memang itu?
Bagaimana Anda bisa meyakini itu? Sementara tokoh sosok yang ngajarin itu, Bang, dia sampai sekarang masih di situ, nggak bangun-bangun. Makanya saya bilang, Bang, seandainya, Bang, Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kita ini, Bang, orang-orang beragama ini orang paling sial, Bang. Orang paling sial. Betul. Betul. Makanya itu sudah Rasul Paulus tuliskan itu. Rasul Paulus sudah pernah menulis 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kristen di Korintus. Kalau Yesus tidak bangkit nih, kalau cerita Yesus bangkit itu hanya omong kosong, kitalah orang paling malang di muka bumi ini. Iya, karena apa? Kita banting tulang, kita menderita begini, ternyata kehidupan yang akan datang itu nggak ada. Makanya, Bang, saya bilang, kalau Yesus tidak bangkit, lebih baik kita hari ini pesta, seperti kata Paulus. Jikalau Yesus tidak bangkit, jikalau kebangkitan itu tidak ada, baiklah kita hari ini makan dan minum dan berpesta pora, karena besok kita akan mati. Gitu loh, Bang. Nah, tetapi bagaimana kita bisa meyakini bahwa kebangkitan itu ada? Iya. Iya, karena Yesus, Bang. Begitu loh. Makanya kami orang Kristen punya pengharapan akan kehidupan yang akan datang itu. Kami punya anunya, buktinya gitu loh. Nah, sementara dalam agama Islam itu nggak ada, Bang. Iya. Silakan. Gitu. Mau seperti apa yang dibilang Bang Edis, saya jujur, saya selalu jempol dengan acara Edis TV, tapi ada sedikit dikurangi untuk saling menghujat antar agama. Itu yang baik, Bang. Saya setuju itu, Bang. Saya setuju. Cuma yang dibilang Bang Edis, kalau Kristen seperti ini, kalau Islam seperti ini, tampak kita menghujat, tampak kita mengejek-ngejek agama lain, mau agama apa jadi ejek. Saya selalu dengan acara Edis TV ini, saya jempol, Bang. Tapi ketika Abang sempat mengejek atau menghujat agama lain ini, jadi nggak asik lagi seperti itu, Bang. Baik. Itu tapi sebenarnya, Bang, itu ya, itu dimulai dari yang Muslim naik-naik ke sini. Iya. Makanya saya Bang, saya enggak menghujat Kristen, enggak menghujat agama lain. Yang saya perlu saya perlu bertanya, makanya saya naik, saya bertanya ke Bang Edis. Saya selalu, Bang, jempol, Bang, untuk acara ini, Bang. Tapi kalau saran dari saya, biar lebih mantap lagi, Bang, kurangi menghujat dan mengejek-ngejek agama lain. Seperti aja, Bang. Terima kasih, Bang. Itu aja, Bang, ya. Oke, Bang. Terima kasih udah dijawab, udah dipersilakan naik. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Oke, selamat malam, Bang. Oke, selamat malam. Sukses. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada Muslim datang ke sini, belum sudah ngejek, ya akhirnya kan jadi begitu kan. Coba bayangin ada orang naik ke sini. Belum baru datang dia. Langsung ngomong, tolongin Yesus tuh, tolongin dia gantung. Kamu baru datang sudah begitu. Akhirnya saya bilang lah, tolongin Muhammad tuh belum bangun, masih dikubur. Kan udah saya bilang, teman-teman, bahkan saya itu punya slogan, acara Edis TV, acara diskusi, bukan acara saling caci memaki. Acara Edis TV, acara debat, bukan acara saling menghujat. Jadi tolong ya yang muslim-muslim, di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Ada loh ayatnya. Dengan cara yang paling baik. Bahkan dikatakan, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan tiada batas. Ada ayatnya. Jadi kalau kamu baca Quran cuman Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan ke firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayatnya kedua. Kristus berantara kita, anak-anakku,
Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya,
Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia.